pelayanan yang dilaksanakan. Jadi kami berharap nantinya pelayanan Bupati Ngantor perlu kami sampaikan juga ucapan terima kasih pada beliau Pak Bupati. Pada hari ini hari Kamis tanggal 25 September tahun 2025 kegiatan Bupati Ngantor di desa dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah tahun ini kita sangat-sangat luar biasa digelontor oleh berbagai proyek APBD pemberdayaan dan lain sebagainya yang masuk di Kecamatan Saungu. Untuk kabupaten kita mendapat 3 titik. Juga untuk sarpras bidang pendidikan kita juga mendapatkan beberapa kegiatan juga bidang kesehatan maupun pemberdayaan yang masuk lewat bansus maupun patrok yang masing-masing desa mendapatkan alokasi tersebut. Sekali lagi kami atas nama pemerintah, atas nama masyarakat, bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Pak Bupati beserta segenap pejabat pemerintah Kabupaten Cilacap selalu diberi kesehatan, kekuatan untuk menjalankan amanah memimpin Kabupaten Cilacap semakin berkarya maju besar. Amin. Yang selanjutnya Bapak perlu kami sampaikan situasi kondisi berkaitan dengan kemarin ramai kejadian-kejadian yang ada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah untuk wilayah Nusa Ungu sangat-sangat kondusif berkat sinergitas TNI, Polri, pemerintah, masyarakat dan segenap warga masyarakat di Nusa Ungu. Jadi kami ikut bersama-sama untuk selalu menjaga, berkolaborasi, memberikan penyuluhan baik di tingkat SMP, SMA, masyarakat lewat RT/RW untuk selalu menjaga keamanan, ketertiban, kondusivitas di wilayah masing-masing. Yang berikutnya juga perlu kami sampaikan bahwasanya saat ini di Kecamatan Saungu dan tentunya di beberapa UPT dinas instansi ada beberapa kekosongan berkaitan dengan sumber daya manusia. Salah satunya di kecamatan ada 2 struktural yang kosong, sekam dengan Kasubag umum. Terus yang berikutnya di jajaran koordinator bidang pendidikan itu ada beberapa kepala sekolah 11 kepala sekolah yang kosong yang kami harapkan untuk segera diisi. Alhamdulillah kemarin juga untuk pengawas juga sudah dilantik. Kami matur suwun Pak Bupati sehingga buruh ini tidak single fighter ini, jadi sudah semua tapi semangatnya luar biasa. Jadi ada tambahan amunisi, jadi semakin semangat lagi untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan di dunia pendidikan. Dan selanjutnya di bidang kesehatan, sejatinya sudah cukup untuk sumber daya manusia, cuma hanya kurang nakes yang laki-laki Bapak. Jadi di puskesmas itu perawat itu semuanya kebanyakan perempuan. Jadi Pak Dokter kadang mandan riku atau priwe, jadi ya Mas Dokter bilang ya, jadi mohon untuk ditambah nakes perawat untuk yang laki-laki, karena di puskesmas Nusa Ungu itu laki-lakinya hanya 7, terus yang di puskesmas 2 itu laki-lakinya 11. Jadi sangat berbanding jauh dengan nakes yang perempuan, karena padahal kalau kita sadar malam dan lain sebagainya itu depan nakes yang laki-laki. Jadi mohon untuk benar kalau satu pendidikan model mohon dari bidang kesehatan berkaitan dengan nakes perawat laki-laki. Terus yang berikutnya ini biasanya ditumpahkan sarpras Pak Bupati. Jadi untuk jalan kabupaten itu sarpras itu masih ada beberapa ruas yang masih sangat perlu bantuan juga alokasi yang cukup besar, terutama ruas Karangputak Klumpring itu yang paling parah, itu sekitar 3 kilo. Terus juga ruas dari Nusa Ungu ke Karangpakis itu sudah berubah, terutama di depan Puskesmas 2 dan juga di sekitar ruas Purwodadi dan Karangpakis. Terus juga ruas Karangpakis Pantai Singkil Indah, karena kita mendorong untuk pendapatan asli daerah berkaitan dengan objek wisata, itu ruas Karangpakis Pantai Singkil Indah itu juga rusak.
Terus juga ruas Nusa Ungu arah Kemerajen, itu beberapa lokasi juga rusak, dan juga tanggul-tanggul yang di wilayah Nusa Ungu untuk perlu perhatian khusus, terutama normalisasi das Sungai Ijo. Karena dari tahun 2000 terakhir 2017 kalau tidak salah dulu Pak Bupati waktu masih wakil bupati sempat paparan di Jakarta, tapi sampai dengan saat ini belum terrealisasi. Jadi kami mohon untuk das Sungai Ijo untuk normalisasi bisa dimajukan lagi ke pusat maupun ke BBWS, karena ada 7 desa yang rawan banjir. Jadi setiap kalau hujan 2-3 hari itu langsung 7 desa itu tergenang air, yaitu Nusa Ungu, Lumprit, Gedung Benda, Banjarwaru, Banjarsari, Karangsembung, Purwodadi, Nusa Wangkal. Itu pasti tergenang air. Kayak kemarin sudah mau panen, tapi karena hujan 2 hari, kayaknya mereka gagal panen, padinya terendam air. Jadi kami sangat mohon berkaitan dengan normalisasi das Sungai Ijo. Terus juga berkaitan dengan Satgas bidang pendidikan, karena masih banyak SD-SD yang sangat tidak layak untuk kegiatan belajar mengajar. Ada Gedung Benda, ada beberapa lagi yang SD lain yang rusak, kondisinya sangat rusak parah. Kami mohon berkenan Pak Bupati untuk bisa mengalokasikan untuk Satgas di bidang pendidikan. Terus yang berikutnya berkaitan dengan Satgas, kami mohon juga berkaitan dengan tubuh batas antara Kabupaten Cilacap dengan Banyumas, khususnya di ruas Danasrilor dengan Kemerajen. Itu masih satu-satunya kabupaten yang belum ada tubuh batasnya. Mungkin kami mohon bisa berkolaborasi dengan pihak ketiga, Bang Jateng atau Menopo, karena itu baru satu-satunya yang belum ada tubuh batasnya antara Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Banyumas. Itu yang dapat kami laporkan berkaitan dengan sarpras yang lain. Tentunya nanti akan ada tambahan mungkin dari teman-teman yang peserta rakor. Yang selanjutnya perlu kami sampaikan juga Pak Bupati, tadi Pak Bupati sudah menyirsani berkaitan dengan screening TBC. Kita berkolaborasi dengan Pak Kades, dengan Puskesmas, dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap untuk mensukseskan berkaitan dengan program pemerintah Zero TBC tahun 2030 dan program pemerintah Kabupaten Cilacap Zero TBC 2028. Dan alhamdulillah kita sampai dengan hari ini sudah melaksanakan 16 desa untuk screening yang dilaksanakan di masing-masing desa melalui dana desa, yang mana setiap desa menganggarkan 15 juta sampai dengan 17 juta untuk pelaksanaan screening tersebut. Hal ini dikandung maksud kita untuk memutus rantai penularan TBC yang ada di warga masyarakat. Jadi Pak Kades sangat-sangat mendukung program-program pemerintah, salah satunya melalui screening TBC, dan tinggal satu desa yang akan kita laksanakan hari Senin besok, yaitu desa Banjarsari. Itu yang berkaitan dengan TBC. Terus yang berkaitan dengan program genting, gerakan orang tua asuh sedang stunting, kita juga sudah melaksanakan mulai bulan Juli, dan kita akan percobaan sampai dengan bulan Desember. Kita mengakomodir, mengajak seluruh UPT, dinastasi, Pak Kades, PKK, dan seluruh elemen. Alhamdulillah kita ada 33 anak yang kita intervensi berkaitan dengan program genting tersebut. Terus untuk program MBG di wilayah Nusa Ungu sudah berjalan 5 SPPG yang mengakomodir sejumlah sekitar masing-masing SPPG antara 3.000 sampai dengan 3.500, baik itu untuk anak sekolah maupun kelompok B3, ibu menyusui, ibu hamil, dan balita. Jadi alhamdulillah sampai dengan saat ini bisa berjalan dengan lancar dan alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti. Terus yang berikutnya berkaitan dengan PBB, Bapak. Kami laporkan bahwasanya untuk PBB tingkat kecamatan Nusa Ungu sudah 97%, kurang 3%. Insya Allah 3%-nya kita tutup di akhir September ini. Ada 4 desa yang masih
kekurangan sedikit berkaitan dengan pelunasan PBB. Itu dikarenakan karena itu yang belum membayar itu yang pelajar. Jadi kita susah untuk menagih. Jadi kadang kita sudah di rumahnya tapi posisinya tidak di rumah. Jadi insya Allah di akhir bulan September untuk PBB di Kecamatan Sawungu kita lunas. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila dalam penyambutan, tutur kata, usulan, tempat dan sebagainya ada yang kurang berkenan, jadi kami mohon maaf yang selanjutnya kami mohon kepada Bapak Bupati Oh, 35 ya? Ih, anu tempe 35. Bantuan ruang ibadah masyarakat dunia Indonesia. Desa Bandaja senilai 30 juta. Berikutnya bantuan pengobatan dari Basnas Cilacap yang pertama kepada Siti Muslihatun, Desa Janasri RT 5 RW 5. Mohon maju ke depan kepada penerima. Yang selanjutnya kepada Saudari Juleha. Yang kedua Saudari Juleha, Dusun Sidasari RT 2 RW 4 Desa Janasri. Selanjutnya kepada El Safa Salsabila dari Dusun Tetangga RT 6 RW 1 Desa Jedit. Yang selanjutnya Saudara Sakiman, Dusun Rejasari RT 2 RW 1 Desa Janasri. Selanjutnya untuk bantuan yang secara simbolis yaitu bantuan BPJS ketenaga kerjaan. Yang pertama diberikan kepada Saudara Sukatmo Siwan. Sukatmo Siwan. Yang kedua Hendri Prastio dari Desa Sikanco. Baik, untuk selanjutnya dimohon dengan hormat kepada beliau Bapak Bupati Cilacap
untuk menyerahkan dan didampingi oleh para asisten Sekda Kabupaten Cilacap, Camat dan Ketua Basnas Kabupaten Cilacap atau yang mewakili, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap. Main rombol lah. Sini Pak. Sini Pak. Sini Pak. Ya, penyerahan hadiah telah selesai. Kepada penerima dipersilakan untuk bisa kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti bersama sambutan Bupati Cilacap, sekaligus berkenan untuk membuka acara rapat koordinasi aparat pemerintah Kecamatan Nusa Bungu. Yang terhormat Bapak Samsul Aulia Rahman, SSTP MSI, silakan.